Perang Hana Damai Pitan. Istilah Perang Hana Damai Pitan dimunculkan oleh Roger McGinty dalam tulisannya yang berjudul No War, No Peace. Ginty mengamati banyak daerah pasca perjanjian damai, kalau kita bahasa Acehkan, Perang Hana Damai Pitan. Situasi ini menggambarkan perang telah usai, senjata telah dimusnahkan, bantuan telah dibagikan. LSM dan pekerja asing telah angkat koper balik ke negara asal. Kombatan telah menjadi elit baru, tapi akar konflik belum benar-benar hilang. Masyarakat masih hidup dalam suasana kesusahan ekonomi, kemiskinan yang turun ke anak dan cucu, pembangunan berjalan sangat lambat, peluang kerja terbatas, pengangguran di mana-mana, penegakan hukum lemah. Di sisi lain, praktek korupsi semakin menggurita, kualitas infrastruktur yang dibangun keropos. Politisi yang lahir di era damai sertali tiga uang dengan politisi era konflik. Mereka hanya pandai memberi harapan palsu setelah menyuap rakyat dengan uang receh pada saat pemilu. Setelah itu, mereka duduk manis di kursi empuk parlemen sambil menikmati fasilitas negara. Situasi tersebut menurut Ginty sebenarnya rawan. Meski di atas permukaan kelihatan baik-baik saja, Ginty tentu tidak sedang berusaha menakuti-nakuti. Menurutnya, beberapa studi menunjukkan daerah-daerah yang pernah mengalami konflik biasanya memiliki resiko lebih besar untuk kembali kambuh. Sama seperti orang sakit, jika pernah punya sejarah sakit, misalnya asam lambung, maka peluang kembali kambuh lebih besar dibanding orang yang belum pernah sakit sama sekali. Ginty dalam tulisannya menyebut beberapa contoh daerah yang pernah mengalami suasana Perang Hana Damai Pitan, seperti Kosovo, Lebanon, Irlandia Utara, dan Sri Lanka. Mengapa kebanyakan proses damai di beberapa daerah gagal menghasilkan perdamaian yang sebenarnya atau bahkan ambruk ke dalam konflik lama? Menurut Ginty, karena pendekatan damai yang dipakai seringkali datang dari luar, dari negara atau lembaga kuat seperti PBB, NATO, Uni Eropa, Amerika, dan Norwegia. Elit politik baru yang mengisi kekuasaan pasca damai tetap dengan perilaku lamanya, memburu kekuasaan, mengumpulkan pundi-pundi uang, dan hidup dalam kemewahan. Sementara nasib korban terabaikan, masyarakat terpuruk dalam kemiskinan. Strategi keluar dari masalah kemiskinan tidak pernah dipikirkan secara serius. Begitu pula strategi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan tersedianya lapangan pekerjaan tidak pernah dibahas secara mendalam di parlemen maupun di pemerintah. Ginty dalam tulisannya memang tidak memasukkan Aceh sebagai salah satu contoh daerah dengan situasi Perang Hana Damai Pitan. Tapi kita semua dapat merasakan suasana Aceh hari ini, Perang Hana Damai Pitan, oleh Sahlan Hanafiah. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.